Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Xiao Yan, yang telah diisolasi selama beberapa bulan terakhir, tidak bisa menahan nafas emosional saat dia berjalan di antara kerumunan yang memenuhi kota kecil dan mendengarkan keributan di sekitarnya. Manusia memang makhluk yang senang hidup berkelompok. Jika dia tinggal sendirian di alam liar selama beberapa dekade, apakah dia masih bisa berbicara? Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan melemparkan pertanyaan konyol ini dari kepalanya dan menepuk penguasa Suan berat di punggungnya yang telah dibungkus dengan kain hitam. Dia berdiri di persimpangan dan mengamati suaranya. Setelah merenung sejenak, dia menarik seorang pejalan kaki dan bertanya tentang lokasi rumah 1000 obat. Dia kemudian membuka langkahnya dan bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh pejalan kaki itu. Setelah berjalan melewati beberapa jalan, suara kerusuhan perlahan memudar dan Xiao Yan perlahan mengikuti jalan yang sepi di jalan sempit. Sesaat kemudian, sebuah istana kecil yang unik muncul di hadapannya. Keamanan di pintu masuk manor sangat ketat dengan lebih dari 10 penjaga bersenjata lengkap hadir. Mengamati para penjaga itu, alis Xiao Yan terkatup rapat. Dia tidak ingin memperingatkan pemilik rumah 1000 obat. Dia memutar pandangannya sebelum berbalik dan tiba di belakang manor. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling dan diam-diam melompat ke dinding. Xiao Yan menyelinap ke manor dan dengan waspada menghindari beberapa penjaga yang berpatroli. Setelah itu, dia diam-diam meraih seorang wanita muda yang mengenakan seragam pelayan. Melihat ekspresi ketakutan wanita muda itu, Xiao Yan merendahkan suaranya dan bertanya, "Apakah dokter peri kecil ada di sini?" Dengan mulut tertutup oleh Xiao Yan, wanita muda itu hanya bisa membuat suara yang samar-samar. "Katakan padaku di mana kamarnya. Jangan mencoba sesuatu yang lucu. Kalau tidak, aku akan menelanjangimu dan mengusirmu." Ancaman lembut yang dikeluarkan di samping telinganya membuat takut wanita muda itu sampai pada titik di mana air mata muncul di matanya. Dia buru-buru menunjuk ke jalan yang menuju ke kamar dokter peri dengan tangannya yang gemetar. Setelah menerima informasi lokasi dokter peri kecil, Xiao Yan membuat wanita muda itu pingsan dan menyembunyikannya di tempat rahasia. Dia kemudian dengan hati-hati menuju ke arah yang gadis itu tunjukkan. Setelah menghindari beberapa patroli lagi, Xiao Yan berhasil tiba di belakang ruangan yang cukup sepi. Dia diam-diam menavigasi di sekitarnya dan menuju ke depan hanya untuk menemukan 4 penjaga di luar pintu. Keempatnya tampak seperti penjaga tetapi dari cara mereka sesekali melirik ke dalam ruangan, itu memberi Xiao Yan perasaan bahwa mereka diperintahkan untuk menjaga orang di dalam maupun orang di luar. Sepertinya hari-harinya juga tidak terlalu baik. Xiao Yan tersenyum di dalam hatinya saat dia menelusuri ke bagian belakang ruangan, yang menghadap ke danau kecil. Dengan hati-hati berdiri di tepi kayu ruangan itu, Xiao Yan perlahan-lahan bergeser menghadap jendela yang terbuka. Sesaat kemudian, tangannya meraih tepi jendela saat dia dengan hati-hati mengangkat tubuhnya ke dalam ruangan. Xiao Yan diam-diam mendarat dengan kaki di tanah dan mengamati ruangan yang didekorasi dengan unik dan tenang. Hatinya menghela nafas saat dia melihat aroma samar tersebar di bagian dalam ruangan. Menyapu pandangannya, Xiao Yan akhirnya melihat gambar buram di balik tirai berwarna merah muda. Dia melangkah maju dan membuka tirai sebelum menatapnya. Berdiri di atas panggung kecil adalah seorang wanita yang mengenakan gaun putih yang sedang menundukkan kepalanya dan dengan cermat mencampur beberapa bubuk obat. Kadang-kadang, dia menggunakan batang kristal untuk mengoleskan sedikit bedak dan dengan lembut mengendusnya di bawah hidungnya. Setelah mencampurkan beberapa bubuk obat, wanita berbaju putih itu tampaknya telah menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke wajah pemuda yang tersenyum itu. Rasa dingin di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia dengan cepat melirik keluar pintu dan melambai ke Xiao Yan. Xiao Yan berjalan ke platform kecil sambil tersenyum dan duduk dengan kaki bersilang sambil berkata, "Kamu diawasi? Jangan katakan apapun." Dokter peri kecil mengguncang jarinya dan tiba-tiba mengeluarkan botol giok kecil dari sakunya. Dia menuangkan cairan merah pucat yang biasa dia usap di tangan Xiao Yan. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Melihat tindakan dokter peri kecil, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara bingung.
Aroma di dalam ruangan adalah racun yang bekerja lambat. Tidak baik bagimu untuk menghirupnya. Dokter Peri berkata sambil tersenyum. Tetapi jika Anda menggunakan beberapa penawar yang telah saya buat, Anda akan kebal terhadapnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya kaget saat dia tertawa getir. Aku tidak berpikir kamu akan menggunakan racun bahkan di kamarmu. Dokter Peri kecil tersenyum dan membelah rambut hitamnya. Dia agak tidak berdaya berkata, saya tidak punya pilihan. Sebagai wanita yang lemah, kemampuan saya terbatas jadi saya hanya bisa mengandalkan cara-cara yang tidak ortodoks ini. Dalam hal apa kamu lemah? Metode racun ini tanpa ada yang menemukannya, bahkan saya hampir tertangkap olehnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang di luar itu? Ya, sedang diawasi. Dokter Peri dengan ceroboh berkata, perusahaan tentara bayaran kepala serigala menyebarkan berita bahwa saya telah menemukan beberapa harta karun dan pemilik rumah 1000 obat ini dengan rakus mengincar bagian saya. Selama periode waktu ini, dia telah mencoba untuk mengambil buku racun 7 warna tetapi saya berhasil menahannya. Namun, dia menjadi agak tidak sabar. Kenapa kamu tidak pergi? Dengan kemampuanmu untuk menggunakan racun, seharusnya tidak ada orang di sini yang bisa menghentikanmu. Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Aku sedang menunggumu untuk menyelamatkanku. Senyuman muncul di wajah cantiknya. Melihat wajah Xiao Yan yang tak berdaya, Dokter Peri kecil menyeringai. Jika aku ingin mempraktikkan buku racun 7 warna, secara alami aku akan membutuhkan sejumlah besar bahan obat untuk bereksperimen. Bukankah ini tempat terbaik? Tapi saya pikir saya harus pergi hari ini. Hari ini adalah hari terakhir dari tenggat waktu 3 hari yang diberikan pria itu padaku. Dokter Peri kecil memindahkan bubuk obat di atas meja ke dalam botol kecil sebelum memiringkan kepalanya dan menatap Xiao Yan. Anda sekali lagi melebihi harapan saya. Tanpa diduga, Anda tidak hanya bertahan tinggal di wilayah dalam pegunungan binatang ajaib tetapi kekuatan Anda telah tumbuh secara signifikan. Sepertinya memilih menjadi sekutumu adalah keputusan yang bijak. Haha, aku hanya beruntung. Xiao Yan tertawa dan berdiri. Ayo pergi. Saya masih berniat membalas dendam terhadap Wolfhead Mercenary Company. Haha, hitung saya. Mereka adalah faktor dalam kesulitan saya saat ini. Sekarang saya akan pergi, wajar saja jika saya memberi mereka sesuatu untuk mengingat saya. Kata Dokter Peri kecil sambil tersenyum saat dia berdiri dengan sikap yang cantik. Tentu saja, saya memiliki niat ini ketika saya datang untuk mencari Anda. Xiao Yan tersenyum. Dengan penguasaan Dokter Peri kecil dalam racun, bahkan dia sedikit takut padanya. Jika dia mendapat bantuannya, menyingkirkan Wolfhead Mercenary Company tidak akan sulit. Saat Dokter Peri kecil sedang berkemas, suara ketukan datang dari pintu masuk. Suara seorang pria parubaya bergetar ke dalam ruangan. Haha, Dokter Peri kecil, apakah Anda di dalam? Meskipun kata-kata itu menyampaikan pertanyaan, pintunya terbuka saat kata-kata itu terdengar. Mata pria parubaya itu menyapu ke seberang ruangan. Wajahnya sedikit berubah saat melihat pemuda itu berdiri di tengah ruangan. Sambil mengerutkan kening, dia melambaikan tangannya, memanggil 4 penjaga di belakangnya. Mereka mengeluarkan senjata mereka dan menghadapi 2 orang di ruangan itu. Dokter Peri kecil, bolehkah aku tahu siapa ini? Tatapan pria parubaya menoleh ke arah Dokter Peri kecil yang sibuk mengemasi barang-barangnya saat dia memberikan senyum tidak tulus. Xiao Yan, kata Xiao Yan setelah melirik ke arah Dokter Peri kecil. Xiao Yan, bukankah kau dikejar ke wilayah dalam pegunungan binatang ajaib? Mendengar jawabannya, wajah pria parubaya itu menjadi kosong. Seketika kebahagiaan melintas di matanya saat dia berkata dengan sopan, hehe. Saya tidak berpikir bahwa saudara Xiao Yan begitu kuat. Aku mengagumimu karena melarikan diri dari wilayah dalam pegunungan yang juga dikenal sebagai zona kematian. Aku hanya beruntung. Xiao Yan dengan sembarangan mengangkat matanya dan tertawa, aku akan pergi dengan Dokter Peri kecil. Bisakah kamu minggir? Wajah pria parubaya itu sedikit bergerak saat dia tersenyum. Ini adalah takdir yang memungkinkan kami untuk bertemu. Karena Anda telah datang ke rumah 1000 obat kami, Anda harus tinggal lebih lama. Yang paling saya sukai adalah berteman dengan orang seperti Anda. Saat dia berbicara, pria parubaya itu mundur dan memblokir pintu masuk dengan para penjaga. Dia sudah mendengar bahwa Xiao Yan memiliki harta karun dari gua. Sekarang Xiao Yan telah datang ke sini,
pria parubaya itu tidak akan mengizinkannya pergi begitu saja. Tuan Yao, tolong lihat telapak tangan kanan Anda. Apakah itu tampak sedikit hijau? Setelah membungkus barang-barangnya ke dalam tas, dokter peri kecil meletakkannya di punggungnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk berbicara. Mendengar kata-kata dokter peri kecil, wajah pria parubaya itu berubah. Dia buru-buru membuka telapak tangannya dan menemukan bahwa bagian tengah telapak tangannya tampak hijau. Segera, dia bertanya, kamu meracuni saya? Haha, ini hanya sarana untuk melindungi diriku sendiri. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan lembut, Tuan Yao, saya yakin Anda sangat menyadari potensi obat yang saya buat. Jika saya tidak memberi Anda metode untuk membuat penawar racun, Anda akan memiliki waktu paling lama 1 bulan sebelum racunnya bekerja. Ketika itu terjadi, Anda akan lumpuh jika Anda beruntung atau mati jika tidak. Suara lembut bergema di seluruh ruangan. Meskipun hari cerah dan cerah, Tuan Yao merasa seperti berada di ruang es. Setelah sangat berhati-hati, dia masih jatuh ke dalam perangkap dokter peri kecil. Tuan Yao menimbang hidup dan keserakahannya untuk waktu yang lama sebelum dia dengan enggan berbicara, serahkan formula penawarnya dan aku akan membiarkanmu pergi. Setelah tinggal di rumah 1000 obat begitu lama, Tuan Yao seharusnya tidak mengharapkan saya mempercayai Anda untuk menepati janji Anda. Mari kita pergi dan saya akan menyerahkan formula itu kepada Anda, kata dokter peri dengan santai. Tangan Xiaoyan ada di belakang lehernya saat dia berdiri di samping menyaksikan pemilik rumah 1000 obat sedang dipermainkan oleh dokter peri kecil. Dia tidak bisa menahan perasaan ingin tertawa. Namun, di atas situasinya menjadi lucu, Xiaoyan merasa sedikit lebih takut. Jika wanita ini diberi kesempatan, pencapaiannya di masa depan tidak akan rendah. Kamu, wajah Mr. Yao berubah menjadi biru karena marah saat dihadapkan dengan wajah yang tampak santai dari dokter peri kecil. Dia berjalan dalam lingkaran sebelum dengan kasar melambaikan tangannya, memerintahkan para penjaga untuk mundur dari ruangan. Ayo pergi. Melihat Tuan Yao jatuh ke belakang, dokter peri kecil menoleh ke arah Xiaoyan dan tersenyum. Xiaoyan mengangkat ibu jarinya dan memimpin keluar dari pintu. Dokter peri kecil mengikuti di belakangnya. Dengan ekspresi muram, Tuan Yao bersama para pengawal mengikuti mereka keluar ruangan. Dia tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam dirinya, kesempatan untuk kekayaan terbang dari tangannya. Ketika mereka sampai di area yang luas, dokter peri kecil mengeluarkan peluit bambu dan meniup dengan lembut. Sesaat kemudian, seekor elang biru besar muncul di langit dan terbang dengan cepat. Itu melayang di atas manor dan perlahan turun. Mengamati elang biru yang turun, Xiaoyan meraih pinggang dokter peri kecil dan melangkah dari tanah, melepaskan suara ledakan. Tubuhnya melesat ke udara dan dengan ringan mendarat di punggung elang. Berdiri di punggung elang, dokter peri kecil dengan ceroboh melemparkan formula ke bawah sebelum mengendalikan elang dan menungganginya di bawah mata geram Tuan Yao. Berdiri di punggung elang yang besar, Xiaoyan menundukkan kepalanya dan menyaksikan kota kecil itu menyusut saat dia terbang. Dia kemudian menatap elang biru yang bersemangat di bawahnya, merasa sangat iri. Jenis transportasi terbang ini adalah sesuatu yang didambakan orang lain. Saat tangannya dengan lembut menyentuh bulu elang biru, dokter peri kecil memperhatikan ekspresi Xiaoyan dan tidak bisa menahan tawa. Mengapa? Apakah Anda tertarik dengan Xiaolan saya? Tapi aku tidak akan memberikannya padamu. Itu telah menemani saya selama bertahun-tahun. Saya mungkin cemburu tapi saya tidak akan merebut barang favorit orang lain. Dan bahkan jika Anda bersedia, saya tidak akan setuju. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tahu bahwa di benua Douqi, memiliki hewan peliharaan yang dapat membantu seseorang dalam pertempuran membutuhkan pemilik dan binatang ajaib untuk membangun hubungan karena tidak ada kontrak khusus yang akan mengikat mereka. Namun, binatang ajaib adalah makhluk agresif, jadi hanya sedikit yang beruntung yang memiliki kesempatan untuk berteman dan mendapatkan kesetiaan mereka. Dokter peri kecil hanya mendapatkan kesetiaan dari binatang ajaib peringkat pertama Blue Eagle ini ketika dia menyelamatkan nyawanya beberapa tahun yang lalu. Jika dia memberikannya kepada Xiaoyan, kemungkinan besar elang itu akan segera membuka sayapnya dan terbang ke pegunungan. Dengan lembut membelai bulu elang biru dengan senyuman, dokter peri kecil berkata dengan lembut, meskipun binatang ajaib sangat ganas,
jika kau berhasil memenangkan kesetiaan mereka, mereka tidak akan pernah mengkhianatimu. Dalam hal ini, mereka jauh lebih baik dari manusia. Berbagi perasaannya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengalihkan pandangannya ke tanah yang bergerak cepat dan bertanya, di mana markas besar Wolfhead Mercenary Company? Markas besar Wolfhead Mercenary Company ditempatkan di ujung selatan kota Kingshan. Wilayah itu hampir seluruhnya ditempati oleh mereka. Jari halusnya menunjuk ke arah yang diterbangi oleh Blue Eagle saat dia berkata, "Setelah tinggal di kota Kingshan selama bertahun-tahun, Anda harus tahu jumlah anggota dan kekuatan keseluruhan dari Wolfhead Mercenary Company, kan?" Xiao Yan bertanya dengan serius. Wolfhead Mercenary Company telah berkembang di kota Kingshan selama lebih dari 10 tahun dan seharusnya memiliki sekitar 70 hingga 80 anggota. Sebagian besar kekuatan anggota berada di antara 2 hingga 5 bintang Doze. The Wolfhead Mercenary Company memiliki 3 pemimpin perusahaan. Salah satunya, Hemeng yang sudah mati di tanganmu, jadi hanya ada Muse dan Ganmu. Ganmu? Aku bertemu dengannya di jalan, jadi aku menyingkirkannya di sepanjang jalan. Mendengar namanya, Xiao Yan melambaikan tangannya dan menyela dokter peri kecil sambil tertawa. Mendengar ini, dokter peri kecil berhenti. Tatapannya yang membeku menatap Xiao Yan lama sebelum menganggukkan dagu putih saljunya. Sambil menyeringai, dia berkata, "Sepertinya aku sekali lagi meremehkan kekuatanmu. Perlu diketahui bahwa Ganmu adalah bintang 9 Doze. Karena Anda bisa dengan mudah membunuhnya, Anda seharusnya memiliki perkiraan kekuatan bintang 9 Doze, bukan?" Haha, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk tanpa mengakui atau menyangkal. "Dari apa yang kau katakan, Wolfhead Mercenary Company saat ini harusnya hanya Muse yang bisa bertarung denganmu. Yang lainnya bukan tandinganmu." Dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. "Tetapi mereka memiliki jumlah orang yang banyak dan karena beberapa alasan, saya tidak berpengalaman dalam menangani situasi satu lawan banyak." Xiao Yan menghela nafas dengan menyesal. Meskipun dia berpengalaman dalam beberapa teknik Dou kelas Suan, metode Qi-nya hanya pada tingkat Huang rendah. Dou Qi yang dapat dibuat dan disimpan dengan level metode Qi ini tidak cukup untuk mendukung upaya apapun untuk membunuh lebih dari 100 orang. Tentara bayaran itu tidak masalah. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan botol giok kecil dari sakunya. Dia membalikkannya dan menuangkan pil berwarna-warni. Dia menyerahkannya kepada Xiao Yan dan tersenyum, "Dengan bantuan buku racun 7 warna, racun yang sekarang dapat saya buat seharusnya dapat dengan mudah membuat mereka yang berada di bawah bintang 5 Doze kehilangan kekuatan bertarung mereka atau bahkan mungkin membunuh mereka. Nanti, saya akan mendukung Anda dari langit. Jika mereka berniat menyerang Anda sebagai kelompok, saya akan menyebarkan bubuk obat. Pil ini adalah penawar racun yang saya buat. Racun saya mungkin tidak berdampak banyak pada Anda, tetapi Anda dapat menyelamatkan Dou Qi yang Anda butuhkan untuk menekan racun dengan itu jika Anda memakannya." Xiao Yan mengangguk dan menerima pil obat. Dia dengan penasaran menggulungnya 2 kali di tangannya. Mempelajarinya dengan mata alkemis tingkat 1, Xiao Yan dapat melihat bahwa itu tidak bulat seperti pil obat asli. Jelas bahwa itu diproduksi oleh dokter peri kecil menggunakan api biasa untuk mencampur tanaman obat dan memaksanya menjadi bentuk pil. Xiao Yan melemparkan pil obat ke atas dan menelannya. Dengan Yao Lao, seorang Grandmaster alkemis, Xiao Yan tidak takut dengan racun mematikan yang mungkin secara diam-diam ditambahkan ke dalamnya. Setelah menelan pil obat, Xiao Yan yang tersenyum berkata, "Mari kita bicara tentang kekuatan Muse. Akan lebih baik jika Anda bisa memberitahu saya dengan sangat detail tentang metode Qi dan teknik Dou yang dia miliki." Melihat bahwa Xiao Yan tidak menunjukkan sedikit pun keraguan ketika dia menelan pil obat, senyum di wajah dokter peri kecil tanpa sadar menjadi lebih lembut. Bagaimanapun, Xiao Yan telah dengan ceroboh menelan barang-barang yang dia buat bahkan setelah mengetahui metode racunnya. Kepercayaan yang dia tunjukkan menggerakkan hatinya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Xiao Yan berani menelan barang-barang yang dia berikan kepadanya karena dia memiliki asuransi. Kekuatan Muse seharusnya berada di sekitar bintang 2 Dousi. Metode Qi yang dia latih adalah metode Qi tipe angin yang disebut Soaring Killer Wind, yang merupakan tingkat Huang tinggi. Jari-jari dokter peri kecil menyentuh rambut hitamnya yang tertiup angin saat dia menyuarakan pikirannya. "Tingkat Huang tinggi, ya?" Xiao Yan merasa lega mendengar kata-kata itu.
Flame mantra yang dia latih mungkin merupakan tingkat huang rendah tetapi tidak akan lebih lemah dari tingkat huang menengah. Menambahkan berbagai teknik do peringkat Suan yang dia kuasai, Xiaoyan yakin bahwa dia bisa mempersempit jarak antara peringkat bintang mereka. Selain metode Qi, Muse juga ahli dalam 3 teknik do. Salah satunya adalah teknik do ofensif, yang lainnya adalah teknik do bertahan dan yang terakhir adalah teknik do kelincahan. Dokter peri kecil melanjutkan, ketiga teknik do ini semuanya tingkat huang tinggi. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya? Memiringkan kepalanya, dokter peri kecil tertawa. Tunggu saja dan lihat pertunjukannya. Berdiri di punggung elang, Xiaoyan memperhatikan kotak kecil di bawahnya dan tersenyum. Menurut deskripsi Muse yang diberikan oleh dokter peri kecil, peluang kemenangannya tampaknya tidak rendah. Kamu mengatakan bahwa Xiaoyan yang melakukan ini? Di tengah aula, mata Muse memerah saat dia menatap dengan mengancam tentara bayaran yang ketakutan dan meraung. Mayat Ganmu ada di depannya. Ya, pemimpin perusahaan. Xiaoyan yang kita kejar ke wilayah dalam pegunungan binatang ajaib telah keluar hidup-hidup. Tentara bayaran itu menelan ludahnya dan berkata dengan wajah ketakutan. Mendengar ini, wajah gelap Muse menjadi semakin jelek. Rasa dingin yang menyeramkan berulang kali melintas di matanya yang sangat kecil. Dia mondar-mandir di aula sebelum dengan dingin bertanya, membunuh Ganmu. Apakah ini dia lakukan sendiri? Meskipun Xiaoyan meluncurkan serangan diam-diam terlebih dahulu, dalam pertempuran tatap muka setelahnya, pemimpin perusahaan kedua masih dengan cepat dikalahkan. Saya rasa kekuatan Xiaoyan mungkin sekitar bintang 9 doze. Bagaimana itu bisa terjadi? Sudah lebih dari 2 bulan, bagaimana dia bisa dipromosikan menjadi bintang 9 doze begitu cepat? Di salah satu sudut, Muli langsung melompat berdiri saat mendengar kata-kata tentara bayaran itu. Perlu diketahui bahwa Muli sendiri menghabiskan setengah tahun untuk mendaki dari bintang 6 doze menjadi bintang 7 doze. Namun, Xiaoyan sudah naik menjadi doze bintang 9, pukulan semacam ini adalah sesuatu yang sulit ditanggung oleh Muli yang sombong. Ini mungkin tidak mungkin dicapai bagi orang lain tapi mungkin saja untuk orang itu. Menarik napas dalam-dalam, Muse melambaikan tangannya dan dengan dingin berkata, jadi bagaimana jika dia telah mencapai 9 bintang? Di depan seorang dosi, setiap doze tidaklah penting. Beri perintah. Kami akan melakukan pencarian menyeluruh untuk Xiaoyan. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan dia kabur lagi. Dia membanting telapak tangannya dengan keras ke atas meja dan suaranya yang mengancam berkata, aku merasa menyesal karena tidak bisa mendapatkan harta karun di tangannya karena kita telah mengejarnya ke daerah dalam pegunungan binatang ajaib. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan kembali sekali lagi. Karena dia telah kembali, dia bisa tinggal di sini selamanya. Mempersempit matanya, Muse tiba-tiba teringat teknik do mengerikan yang telah ditunjukkan Xiaoyan hari itu di samping jurang. Jantungnya sedikit melonjak. Dengan cepat, dia menenangkan dirinya dengan suara lembut, tidak apa-apa. Bahkan jika dia memiliki teknik do kelas tinggi, kekuatan sebenarnya masih terlalu lemah. Selain itu, teknik do kelas atas menurutmu aku tidak memilikinya? Saat Muse sedang menghibur dirinya sendiri, sosok tentara bayaran tiba-tiba membuka pintu dengan tergesa-gesa dan berkata dengan suara mendesak, pemimpin perusahaan. Xiaoyan sedang mengisi dari pintu depan. Apa? Mendengar kata-kata itu, aula menjadi gempar. Muse juga tercengang oleh berita itu. Dia segera berdiri dan mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan menarik tentara bayaran itu ke atas. Dia bertanya, berapa banyak orang yang dia bawa? Hanya dia sendiri. Tentara bayaran itu memberikan ekspresi aneh saat dia menjawab. Sendirian. Wajah Muse berkedut karena mengira dia salah dengar. Seketika, dia bertanya dengan suara tertegun, kamu bilang dia masuk ke markas kita sendirian? Tentara bayaran itu buru-buru mengangguk. Bajingan kecil ini, apa dia membenturkan kepalanya ke batu? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya dengan dia saja, dia bisa melenyapkan seluruh Wolf Head Mercenary Company kita? Sudut mulut Muse berkedut saat dia tertawa dingin. Dengan wajah dingin, dia segera melangkah keluar dari aula dan dengan dingin berkata, untung saja dia ada di sini, menyelamatkanku dari kesulitan mengirim orang untuk mencarinya. Muli, suruh orang memblokir pintu utama. Saya ingin dia tahu bahwa Wolf Head Mercenary Company bukanlah tempat yang dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya.
Iya, Muli membuat gerakan besar dalam menganggukkan kepalanya. Senyuman sinis muncul di wajahnya saat dia dengan cepat berbalik dan menyampaikan perintah. Ayo pergi, mari kita lihat apa yang membuat bajingan ini begitu berani. Haha, Muse melambaikan tangannya dan tertawa keras saat dia memimpin semua orang keluar dari aula dan bergegas menuju halaman depan. Di belakangnya, sejumlah besar orang mengikuti. Sekelompok orang melewati aula depan dan tiba di halaman depan untuk menemukan seorang pemuda mengenakan pakaian hitam berdiri di sana sambil tersenyum. Di bawahnya tergeletak lebih dari 10 tentara bayaran babak belur milik Wolfhead Mercenary Company yang berguling-guling di tanah. Pintu yang keras juga pecah berkeping-keping. Pemimpin perusahaan Muse, haha, lama tidak bertemu. Menyadari bahwa wajah dingin Muli telah tiba, pemuda itu perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Hari ini, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Muse menarik napas dalam-dalam saat dia melihat halaman depan yang berantakan. Dia melangkah maju dan menunjuk pria muda itu. Ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi satu dengan kekejaman dan kerusakan yang tak tertandingi. Ketika dihadapkan dengan pernyataan kematiannya, sudut mulut pemuda itu hanya terangkat dengan sedikit ejekan. Menyaksikan semakin banyak tentara bayaran memenuhi halaman, Xiao Yan tersenyum tipis. Terlepas dari segalanya, dia perlahan berjalan maju di depan kerumunan yang berkumpul. Maaf, aku di sini untuk membuat kekacauan. Anak muda, kamu punya nyali. Saat dia melihat sikap sombong Xiao Yan, kemarahan ekstrim Muse berubah menjadi senyuman. Dengan lambaian tangannya, menggantikan pintu depan yang awalnya hancur, sebuah pintu hitam tebal dan berat tiba-tiba muncul dari celah rahasia. Dengan suara ledakan, itu benar-benar menutup pintu keluar. Setelah pintu jatuh, semakin banyak anggota Wolfhead Mercenary Company bergegas keluar dari halaman dalam dan mengelilingi Xiao Yan dengan kilatan tidak menyenangkan di wajah mereka. Senjata di tangan mereka memantulkan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Menatap puluhan tentara bayaran yang mengelilinginya, Xiao Yan tampaknya agak tak berdaya menggelengkan kepalanya. Jangan berharap aku melakukan 1 lawan 1 denganmu, aku hanya akan menggunakan metode teraman untuk menghapusmu sepenuhnya. Muli mencibir sambil menatap raut wajah Xiao Yan. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan dengan ringan menganggukkan kepalanya. Bagi Muse sebagai komandan kelompok ini, dia tidak mungkin menjadi orang bodoh yang sembrono. Jika situasi mereka terbalik, Xiao Yan juga tidak akan terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1. Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar adil, terlepas dari betapa menjijikkannya metode itu, selama itu bisa dengan lancar mencapai tujuannya, itu akan menjadi metode terbaik. Pemenang selalu benar dan pecundang hanya bisa menangisi kekalahan mereka. Xiao Yan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kalimat ini. Pergi, bunuh dia. Tidak lagi tahan dengan omong kosong ini, Muse menunjuk ke arah Xiao Yan, suaranya yang sedingin es penuh dengan niat membunuh. Atas perintah komandan mereka, tentara bayaran di sekitarnya segera mencengkeram senjata mereka dengan kuat sebelum teriakan pertempuran saat mereka menutup lingkaran di sekitar Xiao Yan. Berdiri di puncak tangga, Muse memberi anak yang agak pendiam itu tatapan tajam. Dia mengencangkan tinjunya dan dengan dingin berkata, tidak peduli apa yang terjadi, kamu harus mati hari ini. Serang! Saat semua orang menyerang Xiao Yan dari segala arah, tangisan elang tiba-tiba terdengar di langit. Bayangan besar turun dari langit dan sejumlah besar bubuk putih berserakan darinya. Segera, udara kosong di atas halaman ditutupi dengan bubuk putih yang jatuh perlahan. Abaikan itu, bunuh dia dulu. Melihat perubahan yang tiba-tiba, Muse mengatupkan alisnya dan dengan dingin memerintahkan. Setelah mendengar perintahnya, tentara bayaran yang panik segera menyerang Xiao Yan yang ada di dekatnya, bertujuan untuk membunuhnya. Xiao Yan menyaksikan tentara bayaran datang dari segala arah sebelum mengangkat kepalanya, bubuk putih akan mencapai mereka. Menarik napas ringan, Xiao Yan mulai bertindak. Dia menurunkan kakinya dan tangan kanannya dengan erat meraih penguasa suan berat di punggungnya. Dengan teriakan rendah, penguasa suan berat ditahan di telapak tangannya saat terbang keluar. Bayangan gelap berputar di sekitar tubuh Xiao Yan dan beberapa tentara bayaran depan yang menyerangnya dipukul dengan keras oleh penguasa yang berat. Darah menyembur dari mulut mereka saat tubuh mereka terlempar ke belakang. Bang! Penguasa hitam itu dimasukkan ke dalam tanah keras di depan Xiao Yan.
Beberapa garis retak dengan cepat menyebar dari tempat penggaris itu berada. Dengan tangan kanannya memegang penguasa Suan berat, tangan kiri Xiao Yan tiba-tiba mengarah ke langit. Dia meringkuk telapak tangannya dan kekuatan isap yang kuat langsung menyedot bubuk putih yang turun ke arah halaman. Saat bubuk itu turun, tangan kiri Xiao Yan bergetar dan kekuatan dorong yang sangat kuat meniup bubuk putih ke arah tentara bayaran di sekitarnya. Asteris batuk asteris, asteris batuk asteris. Seperti badai, bubuk putih mengalir keluar dari Xiao Yan. Semua tentara bayaran yang tercakup dalam bubuk segera mengeluarkan batuk yang hebat. Ada yang aneh dengan bubuk itu? Mundur, di bawah kendali Xiao Yan, bubuk itu dengan cepat didorong ke depan Muse. Ketika Muse menghirupnya, wajahnya berubah dan buru-buru memberi perintah. Setelah mendengar perintahnya, tentara bayaran yang menyerbu secara membabi buta di bubuk yang tersebar dengan cepat mundur. Namun, mereka mulai runtuh satu demi satu setelah mundur sekitar 10 langkah. Hanya ada beberapa tentara bayaran yang kuat yang dengan goyah menahannya dan dengan cepat mundur lebih dalam ke halaman. Melihat bahwa hanya sedikit yang berhasil keluar dari udara yang dipenuhi bubuk, wajah Muse berubah sangat suram. Angin yang bergejolak dan keras muncul di depannya dan bertiup ke arah bubuk yang menyebar ke arahnya. Ditiup oleh angin kencang, bubuk itu secara bertahap tersebar, mengungkapkan banyak tentara bayaran yang telah runtuh. Banyak erangan menyakitkan terus keluar dari mulut mereka. Muse menghela nafas ketika dia melihat bahwa kehidupan tentara bayaran tidak dalam bahaya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda di tengah halaman. Dengan suara yang keras, dia berkata, "Bajingan kecil, beraninya kamu menggunakan racun. Kamu bisa memanfaatkan jumlah anggotamu, jadi kenapa aku tidak bisa menggunakan racun?" Melambaikan kepalanya, Xiao Yan berkata sambil tersenyum saat dia menatap beberapa tentara bayaran yang tersisa. Sambil tersenyum, Xiao Yan menopang penguasa berat itu dengan bahunya dan mengambil 2 langkah ke depan. Namun, perubahan terjadi saat langkah keduanya mendarat. Salah satu tentara bayaran yang berulang kali mengerang di tanah tiba-tiba melompat berdiri. Pedang panjang tajam yang ada di tangannya membawa lapisan douki tipis saat itu dengan licik dan kejam menusuk perut bagian bawah Xiao Yan. Dihadapkan dengan penyergapan, Xiao Yan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia dengan erat memegang penguasa Suan berat dan meletakkannya di depannya, menutupi lebih dari setengah tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, pertahanan ini dengan mudah mengatasi serangan pedang panjang. Dentang, pedang panjang itu menusuk Heavy Suan Ruler. Seketika, percikan terbang kemana-mana. Namun, itu bahkan tidak meninggalkan goresan putih pada tubuh penggarisnya. Setelah serangan diam-diam gagal, penyergap tidak terus maju. Dia menggunakan kekuatan mundur dari serangan itu dan dengan cepat mundur. "Karena kamu telah meluncurkan penyergapan, mengapa kamu pergi?" Xiao Yan memperingatkan dengan niatnya saat penyergap hendak mundur. Dengan tawa lembut, kakinya menginjak tanah. Dengan suara ledakan, tubuh Xiao Yan tiba-tiba melesat ke depan dan hanya berjarak setengah meter dari penyergap dalam sekejap. Sudut mata Xiao Yan membawa senyum dingin saat matanya bertemu dengan penyergap. Penyergap itu adalah musuh lamanya, Mu Li. Ekspresi Mu Li gelap saat dia melihat Xiao Yan yang berada di dekatnya dan ada kepanikan di bagian dalam matanya. Ketika bubuk obat turun dari langit, dia menggunakan kekacauan yang diciptakannya untuk mendekati Xiao Yan dan berpura-pura diracuni dalam jarak dekat darinya. Namun, ia tidak menyangka aktingnya bisa dengan mudah dilihat oleh lawannya. "Li Er, hati-hati." Perubahan mendadak di medan perang juga menyebabkan Muse, yang berdiri di peron, terkejut. Ini terutama terjadi ketika dia melihat bahwa penyergap itu sebenarnya adalah putranya. Warna wajahnya berubah saat dia buru-buru memanggil. TL, Li Er mengacu pada Mu Li. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Er adalah istilah yang menawan. Sangat terlambat, memberikan senyum lebat pada Mu Li yang mundur, Xiao Yan sekali lagi menginjak tanah. Sebuah ledakan terdengar dan tubuhnya dengan cepat muncul di depan Mu Li. Penguasa Suan berat di tangannya membawa suara tekanan angin yang kuat saat itu dengan keras membuat ayunan horizontal ke arah dada Mu Li. Tekanan angin yang intens di depannya menyebabkan ekspresi Mu Li berubah sekali lagi. Sebuah kesadaran menghantamnya saat dia berkata di dalam hatinya, "Orang ini benar-benar bintang 9 Douze?" Pikiran itu melintas di benak Mu Li dan menghilang saat dia mengatupkan giginya.
Dia diselimuti oleh serangan Xiaoyan dan dengan kecepatannya saat ini, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindari serangan itu. Dengan demikian, dia hanya bisa dengan paksa menahan serangan Xiaoyan. Sudut mulutnya berkedut, Muli tanpa terkendali menuangkan semua doukinya ke pedang panjangnya. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan menikam pedangnya, yang membawa suara angin kencang, ke dada Xiaoyan. Bang! Tubuh penguasa besar itu terbang dengan cepat di udara dan akhirnya menghantam dada Muli dengan keras. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan dengan keras. Rasa sakit yang hebat menyebabkan kilatan berbahaya melintas di mata Muli. Ketika tubuhnya hendak terlempar ke belakang, telapak tangannya memindahkan kekuatan ganas ke gagang pedang. Pedang panjang meninggalkan tangannya dan di bawah tatapan jahat Muli, menembus dada Xiaoyan. Di bawah serangan ganas Xiaoyan, tubuh Muli, seperti bola meriam yang telah ditembakkan ke tanah dan menabrak pilar kayu besar. Dia meludahkan seteguk darah lagi saat segala sesuatu di depannya menjadi hitam dan dia pingsan. Pedang panjang yang membawa kekuatan ganas dengan kejam menembus dada Xiaoyan. Pukulan putus asa oleh Muli ini berhasil membuat Xiaoyan mundur selangkah. Di langit, dokter peri kecil mengeluarkan napas kaget saat dia melihat Xiaoyan ditusuk oleh pedang panjang. Dia akan menaiki Blue Eagle untuk menyelamatkannya ketika Xiaoyan mengangkat tangannya dan melambai padanya. Xiaoyan menunduk dan melihat pedang panjang di dadanya. Dia meraih gagang pedang dan menariknya keluar, tidak ada tanda darah segar di ujung pedang. Rompi bagian dalam yang ditinggalkan Yunzi memang kuat. Melihat ujung pedang tidak memiliki noda darah, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi memuji di dalam hatinya. Dia melempar pedang panjang itu ke samping dan menatap Muli yang setengah mati. Lier, dalam sekejap, Muli terlempar ke belakang dan terbang dari medan perang. Di platform tinggi, kepala Muse menjadi kosong. Dia buru-buru melompat dan mengguncang Muli yang tidak sadarkan diri dengan berat. Setelah menggunakan jarinya untuk memeriksa apakah ada nafas Muli, dia menghela nafas lega. Dia menyerahkan Muli yang tidak sadar kepada tentara bayaran di belakangnya dan mengangkat kepalanya untuk menatap Xiaoyan dengan mengancam. Tangannya perlahan mengambil tombak baja dari tanah saat suara dingin tulangnya dipenuhi dengan niat untuk membunuh. Tidak peduli apa yang terjadi, kamu akan mati di sini hari ini. Kamu sudah memberitahuku itu terakhir kali. Xiaoyan menyaksikan Muli diangkat ke dalam rumah dan sudut mulutnya terangkat dengan acuh tak acuh. Ketika Muli dihancurkan oleh penguasa Suan berat, energi pada penguasa telah melewati tubuh Muli dan mematahkan pusaran douki di perut bagian bawah. Dengan kata lain, bahkan jika Muli pulih dari luka-lukanya, dia akan menjadi lumpuh. Tindakan ini mungkin tampak sedikit kejam tetapi Xiaoyan tidak peduli. Hubungan mereka adalah salah satu yang tidak bisa dimediasi. Upaya untuk membunuhnya kembali ke gua gunung dan pengejaran melintasi pegunungan akan menyebabkan Xiaoyan kehilangan nyawanya di tangan ayah dan anak seandainya dia tidak beruntung. Selain itu, Xiaoyan mengerti bahwa jika dia berakhir di tangan mereka, bahkan kematian bisa menjadi mimpi yang mewah. Oleh karena itu, saat menghadapi musuh-musuhnya, terutama yang memiliki hubungan yang buruk dengannya, Xiaoyan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia akan membunuh jika dia bisa dan memastikan bahwa yang lain kehilangan kemampuan untuk membalas dendam jika dia tidak bisa membunuh. Muse perlahan mengangkat tombaknya saat dia menatap Xiaoyan yang tersenyum dengan tenang. Di bawah dorongan niat membunuhnya, douki di tubuhnya mulai melonjak dengan cepat dan keras. Di permukaan tubuhnya, douki hijau pucat perlahan keluar dari tubuhnya, membentuk jubah hijau tipis douki di atas tubuhnya. Memanipulasi douki menjadi jubah energi yang melekat pada tubuh adalah tanda dousi. Jubah energi ini tidak hanya memperkuat pertahanan, kecepatan, dan serangan pemilik, tetapi juga meningkatkan penyerapan energi pemilik dari lingkungannya sehingga energi yang habis selama pertarungan akan ditambahkan. Oleh karena itu, hampir setiap tindakan pertama dousi selama pertempuran adalah memanggil jubah douki ini. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia hampir tidak bisa menutupi beberapa bagian tubuhnya jika dia mencoba memanggil jubah douki. Peningkatan pertahanan, kecepatan, dan serangan juga akan diabaikan. Bagaimanapun, seorang douze dan seorang dousi berasal dari dua kelas yang berbeda. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Jadi, jika Xiaoyan ingin memanggil jubah energi seperti Muse,
dia harus terlebih dahulu menjadi seorang dousi. Menyaksikan Muse yang telah memanggil jubah energinya, Xiao Yan menghela nafas ringan. Ekspresi serius juga perlahan muncul di wajahnya. Terlepas dari betapa bagusnya kata-kata Xiao Yan, lawannya adalah dousi sejati. Tangan Xiao Yan mengencangkan cengkeramannya pada penguasa Suan berat. Mengikuti peningkatan fokusnya, banyak utas Douqi mulai mengalir keluar dari pusaran di tubuhnya dan mengalir secara bergolak di dalam tubuhnya, memberikan energi yang diperlukan bagi pemiliknya untuk bertarung. Tangan Muse perlahan menggosok tombaknya dan menunggu Douqi di tubuhnya menjadi semakin bergolak sebelum dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah. Kakinya menginjak tanah dengan keras, menembakkan tubuhnya ke depan dengan ganas. Tombak di tangannya sedikit bergetar dan beberapa ilusi seputih salju dari tombak itu muncul. Ujung tombak telah berubah menjadi bayangan putih, rumit tetapi dengan kejam menembak ke arah leher Xiao Yan. Setelah tembakan dari pedang panjang Muli beberapa saat yang lalu, Muse bisa menebak dengan kasar bahwa Xiao Yan mengenakan rompi bagian dalam sebagai pertahanan di tubuhnya. Oleh karena itu, semua serangannya sekarang difokuskan pada kepala Xiao Yan. Dihadapkan dengan serangan ganas Muse, tubuh Xiao Yan mundur sedikit. Dia memanfaatkan permukaan luas dari penguasa Suan berat untuk memblokir serangan tombak. Dentang-dentang, saat mereka berdua bergerak, percikan api terbang dan dentang yang jelas terdengar setiap kali tombak bersentuhan dengan penggaris. Setelah menggunakan serangan biasa untuk mengganggu Xiao Yan untuk sementara waktu, Muse akhirnya memahami kekuatan sebenarnya yang terakhir. Bintang 9 Doze. Begitu dia dengan kasar memahami garis dasar lawannya, sudut mulut Muse melengkung ke sudut yang dingin. Selama Xiao Yan belum dipromosikan menjadi dousi, tidak ada yang perlu ditakuti. Tombak licik itu mengatasi perlawanan dari udara dan menyambar dengan cara seperti kilat sambil membawa suara yang tajam. Pada saat yang sama, penguasa dengan tergesa-gesa mengayunkan secara horizontal, berniat untuk memblokir tombak sekali lagi. Namun, ketika tombak itu mengenai penguasa hitam, tubuh tombak itu bergetar yang mengakibatkan ujungnya berayun sedemikian rupa sehingga melewati perlawanan dari penguasa. Mata Muse menyipit melihat kesuksesannya dalam mengatasi penguasa dan rasa dingin melintas di matanya. Telapak tangannya tiba-tiba menyerang ke depan, mengenai pegangan tombak lainnya dan menembaknya langsung ke leher Xiao Yan. Bang! Melihat ujung tombak yang dengan licik ditembakkan ke arahnya, tubuh Xiao Yan buru-buru mundur. Kakinya menginjak tanah, menciptakan suara ledakan saat tubuhnya segera melesat. Langkah angin meledak. Menyadari bahwa kecepatan Xiao Yan telah meningkat secara eksplosif, Muse juga menjerit pelan. Ujung kakinya dengan lembut menekan ke tanah dan Douqi di tubuhnya melonjak. Tubuhnya seperti daun yang jatuh di bawah badai saat dia menembak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan ekstrim. Pada saat yang sama, ilusi tombak di tangannya mulai menyebar. Melihat Muse mengejarnya tanpa menyerah, Xiao Yan mengerutkan kening. Sudut matanya mengintip ke belakang dan menyadari bahwa dia dekat dengan sudut dinding. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan saat dia melemparkan tubuhnya ke depan saat kakinya melompat ke belakang. Douqi kuning pucat menutupi kakinya tepat saat mereka akan bersentuhan dengan dinding. Dia sedikit menekuk kakinya dan suara ledakan segera menyusul. Kekuatan pantulan yang kejam mendorong tubuh Xiao Yan keluar. Di udara, Xiao Yan membawa penguasa Suan berat di tangannya dan membuat gerakan ayunan setengah lingkaran. Dia kemudian menggunakan kekuatan ganas yang disebabkan oleh ledakan dan menghancurkannya ke arah Muse dengan kekuatan yang sangat ganas. Tusukan duri, Muse mengatupkan alisnya pada kekuatan yang dibawa bayangan di atasnya. Dia memutar tombak di tangannya dan menangis dengan suara yang dalam. Seketika, tornado berwarna hijau menyelimuti dirinya. Saat tornado berputar, udara di sekitarnya sepertinya telah terkoyak. Tombak itu berhenti sejenak sebelum menabrak Heavy Swan Ruler yang hitam pekat sambil membawa suara angin yang menusuk. Dentang, suara jelas benturan logam tiba-tiba bergema di halaman, berlangsung lama. Harus dikatakan bahwa perbedaan antara dousi dan doze memang sangat besar. Sebagai bintang 2 dousi, kekuatan Douqi Muse bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Dengan Muse menggunakan teknik Dou-nya, dia berhasil menjatuhkan penguasa Suan berat dari tangan Xiao Yan mengikuti suara yang jelas. Penguasa hitam itu melesat ke langit. Setelah kehilangan senjatanya,
Wajah Xiao Yan berubah drastis saat dia mencoba menggerakkan tubuhnya untuk merebutnya kembali. Namun, Muse hanya menyeringai dingin saat dia mendorong dirinya sendiri dari tanah. Dengan bantuan dari Doki atribut anginnya yang memberinya tubuh ringan, dia dengan cepat tiba di bawah penguasa hitam dan mengulurkan tangan kanannya. Muse menangkapnya. Saat tangannya meraih penguasa hitam itu, wajah Muse tiba-tiba berubah. Penguasa hitam tidak hanya menarik tubuh Muse ke tanah dengan beratnya yang ekstrim tetapi juga memperlambat aliran Doki yang melonjak dalam tubuh Muse dengan efek khususnya menekan Doki seseorang. Karena tidak pernah menghadapi situasi seperti itu, Muse segera mulai panik. Bahkan tubuhnya juga melambat. Jelas, Muse terbiasa memiliki Doki yang mengalir cepat dan tidak bisa beradaptasi dengan perubahan mendadak ini. Sialan, senjata yang aneh, pikiran itu melanda Muse dan dia bermaksud untuk menyingkirkan penggaris hitam di tangannya seperti kentang panas. Namun, tubuh Xiao Yan tiba-tiba muncul di belakangnya dan tawa dingin Xiao Yan menyebabkan seluruh tubuh Muse terasa dingin. Silakan ambil, apakah Anda tidak senang mendapatkannya? Ledakan oktan, tangisan dingin di hati Xiao Yan mendorong kekuatan yang sangat ganas muncul di tinjunya. Xiao Yan mengencangkan tinjunya dan membawa suara dari tekanan angin yang merobek, dengan kejam menyerang bagian belakang Muse, yang tubuhnya menjadi lamban. Kekuatan kuat yang tiba-tiba muncul di belakangnya menyebabkan wajah Muse berubah. Tangannya buru-buru melepaskan penggaris dan Doki mulai naik dengan liar di tubuhnya. Jubah Doki di tubuhnya sekali lagi menjadi lebih padat. Dengan waktu yang singkat hanya memungkinkan Muse melakukan beberapa hal. Sebelum dia bisa mempertebal pertahanan jubah Doki, serangan Xiao Yan dengan keras mendarat di punggungnya. Bang! Suara teredam dari tubuh yang saling memukul meledak di halaman. Suaranya lembut dan dalam tetapi mengandung perasaan kekuatan yang besar. Kekuatan ganas yang memukulnya dari belakang menyebabkan wajah Muse tiba-tiba memutih saat tubuhnya terlempar ke depan dengan kasar. Beruntung baginya, telapak tangannya mendorong dari tanah saat dia hendak jatuh dan setelah melakukan beberapa gerakan jungkir balik di udara, dia akhirnya mendarat beberapa meter jauhnya, terhuyung saat dia melakukannya. Dia menstabilkan tubuhnya tetapi sebelum dia bisa berbalik dan melakukan serangan balik, wajah Muse sekali lagi berubah. Memanipulasi Doki, dia dengan cepat memindahkan Doki yang melonjak ke punggungnya dan mengelilingi kekuatan tersembunyi yang diam-diam masuk. Sama seperti Doki yang dikelilingi kekuatan tersembunyi, Xiao Yan, yang berdiri tidak jauh dari situ, dengan ringan berteriak, "Ledakan!" Bang! Suara lembut dan teredam lainnya dipancarkan. Tubuh Muse bergetar hebat dan teriakan menyakitkan keluar dari tenggorokannya. Di sudut mulutnya, noda darah yang mencolok muncul. Sayang sekali, mengamati Muse yang lukanya tidak terlalu serius, Xiao Yan dengan menyesal menggelengkan kepalanya. Muse memang layak menjadi Doushi. Dia sebenarnya bisa menemukan kekuatan tersembunyi dari Octane Blast dengan sangat cepat. Seandainya dia sedikit lebih lambat dalam menemukannya, pertarungan ini mungkin akan berakhir sebelum waktunya. Namun, sangat disayangkan bahwa waktu reaksi orang ini jauh melebihi harapan Xiao Yan. Dalam waktu sesingkat itu, dia bisa mengumpulkan Doki-nya dan mengepung kekuatan tersembunyi dari Octane Blast. Ketika itu terjadi, kekuatan ledakan dari kekuatan tersembunyi memiliki efek yang jauh lebih lemah. Mengambil 2 langkah ke depan, Xiao Yan meraih penguasa Suan berat yang dimasukkan ke tanah. Dia menjentikkannya sedikit dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Mengalihkan pandangannya ke ekspresi mengerikan di wajah Muse, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. Pemukulan yang dilakukan orang ini kali ini sepenuhnya adalah perbuatannya sendiri. Ini mungkin disebut menuai apa yang Anda tabur. Bagus-bagus, nak, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Setelah menyeka noda darah dari mulutnya, wajah Muse dipenuhi dengan ekspresi mengancam. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia dilemparkan ke dalam keadaan memalukan oleh Douze. Pada saat itu, Muse mengertakkan gigi saat dia berbicara. Xiao Yan hanya tersenyum dan mengabaikannya. Lidahnya bergerak, segera menelan pil pemulihan energi, yang dia sembunyikan di mulutnya dan dengan cepat merasakan Doki di tubuhnya secara bertahap pulih. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak terlalu senang. Saya tahu bahwa Anda tahu beberapa teknik Do kelas atas. Tombak itu tiba-tiba menginjak tanah saat Muse dengan dingin tertawa.
Jubah Douki di tubuhnya perlahan mulai menyusut sementara ujung tombak besi mulai ditutupi lapisan demi lapisan Douki hijau tebal. Tapi, menurutmu apa aku tidak tahu apa-apa? Telapak tangan Muse tiba-tiba mencengkeram tombaknya saat dia dengan sinis tertawa, terima kasih padamu dan dokter peri kecil, kotak batu ketiga di dalam gua memiliki gulungan berisi teknik Dou kelas tinggi yang cocok untukku. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati di sini. Mendengar Muse tertawa menyeramkan, ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa Muse benar-benar akan dengan paksa membuka kotak batu itu dan berisiko merusak apapun yang ditempatkan di dalamnya. Mengamati Douki yang padat di ujung tombak di tangan Muse, Xiao Yan, yang fasih dalam banyak teknik Dou kelas tinggi, secara alami tahu bahwa ini setidaknya teknik Dou kelas Xuan. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia mendesah lembut. Tangannya dengan ringan menelusuri cincin di tangannya dan penguasa Xuan berat yang sangat besar sekali lagi muncul di tangannya. Karena sudah sampai seperti ini, wajar jika dia tidak menahan diri. Douki ditombak di tangan Muse menjadi semakin padat saat dia dengan dingin menyaksikan tindakan Xiao Yan. Akhirnya, bentuk kepala singa yang mengaum samar-samar terbentuk di dalam Douki yang bergelombang. Mengamati kepala singa Douki yang menggumpal di ujung tongkat, kegembiraan melintas di mata Muse sementara senyum mengancam sekali lagi muncul di sudut mulutnya. Tombak di tangannya tiba-tiba memberikan getaran aneh saat Muse menggunakan langkah angin melonjak. Nak, hari ini aku akan memberitahumu bahwa teknik Dou kelas Xuan tinggi yang digunakan Douzi sama sekali berbeda dari apa yang kamu, sebagai Douze, coba gunakan. Tubuh Muse dengan ganas menerkam Xiao Yan saat dia mengangkat kepalanya dan berteriak, nyanyian singa liar. Setelah teriakannya, singa energi besar yang berlari dengan cepat muncul di ujung tombak di tangan Muse. Raungan singa yang keras bergema di seluruh tempat kecil, menyebabkan wajah dokter peri kecil di langit menjadi pucat. Mengangkat matanya untuk melihat singa energi ganas yang ada di ujung tombak, wajah Xiao Yan menjadi jauh lebih serius. Dia perlahan-lahan menghembuskan nafas dan Douki di tubuhnya mulai naik. Di permukaan penggaris hitam, cahaya yang menyala tiba-tiba mulai membengkak. Suhu tinggi menyebabkan udara di sekitarnya membentuk distorsi buram. Tsunami yang memecah api, tangisan lembut pemuda itu menyebabkan suhu di halaman meningkat secara signifikan. Tubuh penguasa juga menjadi semakin cerah karena garis-garis anehnya membentuk garis besar gambar misterius di permukaan. Saat menggunakan teknik Dou kelas di kali ini, Xiao Yan tidak menunjukkan kekurangan kekuatan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Meskipun dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa memanfaatkan 10% dari kekuatan sejati teknik Dou kelas D, itu lebih dari cukup untuk menangani Muse. Di tengah cahaya merah yang tersebar di langit, penguasa hitam di tangan Xiao Yan tiba-tiba dengan marah membelah ke bawah. Cahaya merah menyala-menyala dari atas penggaris. Kemanapun ia melewatinya, ia merusak tanah dan mengubahnya menjadi berantakan. Selokan panjang dan dalam menyebar dari bawah kaki Xiao Yan menuju Muse yang sedang menyerbu. Tekanan intens dan suhu tinggi yang ditransmisikan melalui udara menyebabkan rasa takut muncul di bagian terdalam mata Muse. Itu di luar dugaannya, hanya dalam 2 bulan, kekuatan teknik Dou misterius yang ditunjukkan oleh pemuda di depannya telah meningkat ke tingkat yang baru. Muse mengatupkan giginya. Dalam situasi seperti itu, dia tidak punya pilihan untuk mundur karena kematian menunggunya jika dia melakukannya. Memahami ini dengan jelas, Muse hanya bisa menuangkan semua Douki-nya ke tombak tanpa mempedulikan hidupnya, sebelum menghancurkannya dengan lampu merah. Bang! Sebuah ledakan besar yang hampir menjungkir balikkan seluruh halaman terdengar. Di tempat di mana cahaya merah bersentuhan dengan Muse, banyak garis retakan besar muncul dan menyebar seperti jaring laba-laba sampai memasuki beberapa rumah. Rumah-rumah itu bergetar sedikit dan runtuh. Di dalam cahaya merah, semuanya sunyi. Sesaat kemudian, bayangan melesat dengan kekuatan ledakan, akhirnya menabrak dinding. Dinding langsung berubah menjadi puing-puing saat menyebar di udara. Angin bertiup lewat dan menyebarkan debu. Sosok seorang pria muda yang membawa penguasa Xuan berat secara bertahap muncul. Melihat pemuda di bawah selamat, dokter peri di langit menutupi mulut kecilnya yang lembab dan merah, wajahnya terkejut. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.